tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kisah perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang mencintai orang lain, maka dia akan selalu mengingatnya dan berusaha untuk mencari tahu tentang biografi orang yang dia cintai. Kalau kita ngelihat sekarang, tatkala pemuda-pemudi ngefans sama salah satu public figure, dan public figure itu mungkin yang kebanyakan dijadikan teladan oleh anak-anak muda dan mudi, bukan orang-orang soleh. Tapi dia ingin tahu, fulan itu siapa? Fulanah itu siapa? Lahirnya di mana? Dia tumbuh besar seperti apa? Belajarnya di mana? Terus kok bisa fulanah jadi seperti ini? Atau fulan? Karena dia suka. Maka dia akan menonton orang yang dia sukai. Mungkin tidak sedikit remaja-remaja yang ngefans sama K-pop atau drakor sama aktor-aktor yang ada di sana. Sehingga dia ingin memiliki foto orang itu. Dia berebut kadangkala bersama remaja-remaja lainnya, berebut seseorang yang dia nggak kenal sama mereka. Dan dia juga nggak peduli sama mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu cinta sama kita. Dan beliau ingin berjumpa dengan kita nih. Nah, pernah suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau di Baqi bersama para sahabatnya, beliau mengatakan, waditu anna ra'ayna ikhwanana. Aku tuh ingin kita sudah melihat saudara-saudara kita. Maka para sahabat Nabi mengatakan, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kami ini saudara-saudaramu? Maka beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Antum ashabi. Ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd. Saudara-saudara kita tuh yang belum datang. Subhanallah. Maka di sini gayung bersambut. Rasulullah SAW mencintai umatnya dan kita cinta kepada beliau. Apa yang kita lakukan? Paling tidak, engkau memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Membaca sejarahnya. Dikaji. Bukan hanya setahun sekali. Tapi kau bisa rutin kau kaji. Kita perlu menanamkan di hati umat Islam kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkesinambungan. Maka kenapa kajian kita tiap hari Senin? Kita ngaji lagi tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, Rasulullah SAW dilahirkan di hari Senin. Dan kita mengaji di hari Senin ya karena faktor kebetulan aja.
Tapi yang jelas, orang-orang yang mencintai, maka dia akan rela mengorbankan waktunya, hartanya, bahkan jiwa raganya demi orang yang dia cintai. Apakah kita sudah seperti itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita rindu untuk membaca kembali cerita orang yang kita cintai? Kalau engkau cinta, engkau pasti rindu. Tapi banyak di antara kita yang hanya pura-pura belaka. Barakallahu fiik, kita akan melanjutkan kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana seorang yang dikenal menentang Islam, bahkan melakukan berbagai tindakan yang mencelakakan orang lain. Tapi kok bisa dia masuk Islam? Hidayah itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib, kemudian yang bernama Abu Lahab, mereka berdua mati dalam kesyirikan. Tapi Hamzah masuk Islam, Abbas masuk Islam. Kemudian ada orang-orang jahat di awal Islam yang sebelumnya mengumumkan perang kepada kaum muslimin, mengibarkan bendera permusuhan dan kebencian, tahu-tahu dapat hidayah. Ingat, Allah itu lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Ana izin minum dulu ya, bismillah. Kalau gelas ini kotor. Ya, kalau gelas ini kotor, mungkinkah kita akan menuangkan kopi di dalamnya? Nggak bakalan. Karena gelasnya kotor. Kopinya bersih, tapi tempatnya kotor. Atau teh, atau susu. Kita nggak mau. Dan wadah hidayah itu hati kita. Ada hati yang mungkin kalau kita melihat perbuatan orang ini, kok kayaknya jahat orang ini. Tapi di hatinya ada secercah cahaya. Dan kita akan baca tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, silahkan. Masuk Islamnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Di tengah suhu yang sama pula, seberkas cahaya yang lebih benderang dari yang pertama kembali menyinari jalan. Itulah keislaman Umar bin Al-Khattab. Dia masuk Islam pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 dari kenabian, yaitu 3 hari setelah keislaman Hamzah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memang telah berdoa untuk keislamannya sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan dia mensahihkannya dari Ibnu Umar, dan hadis yang dikeluarkan oleh At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud dan Anas bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, kokohkanlah Islam ini dengan salah seorang dari 2 orang yang paling engkau cintai, Umar bin Al-Khattab atau Abu Jahal bin Hisham." Ternyata yang paling dicintai oleh Allah adalah Umar radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Suasana kota Mekah masih mencekam. Karena setelah masuk Islamnya Hamzah, orang-orang musyrikin merasa ancaman umat Islam terhadap mereka semakin besar. Dan subhanallah, Umar masuk Islam. Disebutkan di sini bahwa
bahwa Nabi alaihi salatu wassalam berdoa memohon kepada Allah agar Allah memuliakan Islam ini. Beliau mengatakan, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik. Ya Allah, kokohkan Islam, muliakan Islam dengan salah satu dari dua orang yang kau cintai, yang lebih kau cintai, dengan orang yang lebih kau cintai dari dua orang ini, Umar atau Abu Jahal. Karena dua orang ini sama-sama penentang dakwah yang melakukan tindakan ya kriminal bisa disebut ya. Menindas, menyakiti. Bahkan kita tahu bagaimana Abu Jahal menyiksa Sumayyah. Karena Sumayyah tetap bertahan kokoh di atas Islam, maka ditusuk kemaluan sampai meninggal dunia. Tapi Nabi alaihissalam berdoa memohon kepada Allah. Karena agama ini butuh penolong. Dan tentunya Allah yang menolong, tapi ada usaha dari hamba. Maka Nabi alaihissalam berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Islam ini dikuatkan dengan ya satu dari dua orang itu. Mana yang lebih kau cintai Allah? Dan ternyata yang lebih dicintai Umar. Abu Jahal nggak dapat hidayah, sampai mati juga nggak dapat hidayah. Karena wadah Abu Jahal kotor sekali. Ada perbedaan antara Abu Jahal dengan Umar. Umar benar-benar nggak tahu bahwa Islam ini benar. Sedangkan Abu Jahal tahu. Dari mana dia tahu? Oh, dia tokoh di Quraisy yang umurnya lebih tua daripada Umar. Umar dikatakan masuk Islam antara 26-28. Ternyata Abu Jahal iri dan dengki terhadap Nabi Muhammad SAW. Terhadap keluarga Bani Hashim. Dan dia ceritakan itu. Bahwa Banu Hashim dan Banu Makhzum ini bersaing kemuliaan. Dan ketika mereka sudah sejajar, Banu Hashim masih makan kepada jemaah haji, ngasih minum, menjamu mereka, kita pun melakukan hal itu. Gitu. Tapi tahu-tahu dari Bani Hashim, dari keturunannya Bani Abdi Manaf, ada yang mengaku Nabi. Katanya Abu Jahal, gimana kita bisa bersaing? Nggak bisa, kata dia. Maka Abu Jahal mengatakan, aku akan memusuhi dia selama. Baik, bagaimana masuk Islamnya Umar? Ada banyak cerita yang pernah kita dengar. Mana sih yang sahih? Tafadhal. Setelah meneliti secara cermat seluruh periwayatan yang mengisahkan keislamannya, tampak bahwa campaknya Islam ke dalam hatinya berlangsung secara perlahan. Akan tetapi, sebelum kita membicarakan ringkasnya, perlu kami singgung terlebih dahulu karakter dan watak dari kepribadiannya. Beliau dikenal sebagai seorang yang temperamental dan memiliki harga diri yang sangat tinggi. Barakallahu fik ya. Ini berkaitan dengan terjemahan bihiddatit tab' ya. Mungkin salah satu terjemahannya temperamental, berwatak keras. Hiddatut tab' itu berwatak keras. Kemudian quwwatus syakimah di sini diterjemahkan memiliki harga diri yang tinggi. Mungkin yang lebih tepat terjemahannya kuat pendiriannya. Pantang mundur. Iya. Dia kuat pendiriannya dan pantang mundur. Nah, lanjutkan. Sangat banyak kaum muslimin merasakan beragam penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Sebenarnya, secara lahiriah apa yang menghinggapi perasaannya sangat kontras.
antara keharusan menghormati tatanan adat yang telah dibuat oleh nenek moyangnya. Kekaguman terhadap Baik, mental di sini ada yang apa bahasanya ya? Sakot itu terjatuh. Ya. Artinya ada satu kalimat yang tidak diterjemahkan, mungkin ditambahkan setelah dibuat oleh nenek moyangnya, dan larut mengikuti hawa nafsu berupa mabuk dan hiburan sia-sia yang sudah terbiasa ia lakukan. Nah, silakan dibaca. Menghormati tatanan adat yang telah dibuat oleh nenek moyang dan larut mengikuti hawa nafsu berupa mabuk dan hiburan sia-sia yang sudah terbiasa ia lakukan. Lalu, tambahin. Lalu kekaguman. Tambahin lalu kekaguman terhadap. Lalu kekaguman terhadap mental baja kaum muslimin dalam menghadapi berbagai cobaan demi menjaga akidah mereka, serta timbulnya berbagai keraguan dalam dirinya, sementara sebagai seorang cendekiawan, ia beranggapan bahwa apa yang disuruh oleh Islam bisa saja lebih agung dan suci dari selainnya. Oleh karena itu, begitu memberontak langsung saja dia berteriak lantang. Nah, ini terjemahannya kurang tepat ya. Oleh karena itu, begitu ia memberontak atau dalam kurung meledak, langsung saja dia melemah atau roboh. Berteriak lantang ini dihapus ya. Begitu ia memberontak atau meledak-ledak ya, langsung saja dia melemah dan roboh. Baik, ahibati fillah. Berkaitan dengan karakter Umar bin Khattab ya. Tadi disebutkan Umar ini wataknya keras, nggak seperti Abu Bakar lembut. Tapi Umar adalah orang yang pantang mundur, dia pemberani. Dia kuat pendiriannya. Namun di dalam hati Umar terjadi gejolak. Dia sebagai seorang Quraisy yang terbiasa dengan tradisi nenek moyang mereka, menyembah berhala-berhala, dan ajaran-ajaran yang diwarisi turun-menurun. Plus dia orang yang suka mabuk, yang larut dalam hawa nafsu dia, mabuk, hiburan sia-sia. Dia kayak gitu tuh. Tapi Umar juga melihat, nih umat Islam kok nggak menyerah gitu. Disiksa, disakiti, sampai dibunuh pun tetap mempertahankan agamanya. Maka ada kebimbangan di hati Umar. Di satu sisi dia ingin mempertahankan tradisi nenek moyang, plus tadi tenggelamnya dia dalam syahwatnya, tapi dia melihat pemandangan yang tidak biasa. Maka dia berpikir, boleh jadi Islam ini ada keraguan. Makanya dikatakan di sini bahwasanya begitu dia memberontak, meledak-ledak, marah, tapi nanti tahu-tahu roboh dia, melemah dia. Karena memang dia dalam kondisi bimbang. Nah, lanjutkan.
Demikian yang dikemukakan Muhammad Al-Ghazali. Ringkasan kisah keislaman Umar setelah dilakukan penyatuan riwayat bermula dari tindakannya pada suatu malam bermalam di luar rumahnya. Lalu dia pergi menuju Masjidil Haram dan masuk ke dalam tirai Ka'bah. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tengah berdiri melakukan sholat dan membaca surat Al-Haqqah. Pemandangan itu dimanfaatkan oleh Umar untuk mendengarkannya dengan khusyuk sehingga membuatnya terkesan dengan susunannya. Dia berkata, "Aku berkata pada diriku, demi Allah, ini benar adalah ucapan tukang syair sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy." Kemudian beliau membaca, "Innahu laqawlu rasulin karim, fama huwa biqawli syair, qalilan ma tu'minun." Sungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kalian beriman kepadanya. Al-Haqqah ayat 40-41. Lantas aku berkata pada diriku, ini adalah ucapan tukang tenung. Lalu beliau meneruskan bacaan beliau. Wala biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran darinya. Dia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam. Al-Haqqah ayat 42-43 hingga akhir surat tersebut. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Kisah yang baru saja kita baca disebutkan bahwa sanadnya itu sahih kepada yang meriwayatkan dari Umar. Hanya saja yang meriwayatkan dari Umar ini gak berjumpa dengan Umar bin Khattab. Maka dikatakan terputus sanadnya. Maka dikatakan dhaif. Namun ternyata para ulama menyebutkan ini hadis yang paling mending untuk cerita masuk Islamnya Umar. Dan ternyata orang kafir itu perlu mendengar Al-Quran. Rasul SAW ketika berdakwah kepada pemuka-pemuka Quraisy yang masih kafir, beliau baca apa? Ya baca Quran. Namun ayat-ayat yang dibaca sesuai. Artinya, ini sebuah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Menggiring Umar untuk beriman. Umar mendengarkan tanpa Nabi SAW mengetahui. Dan Umar takjub gitu loh. Karena Umar bisa membaca, bisa menulis, dan dia tokoh juga di kota Mekah walaupun umurnya masih muda. Maka ketika dia melihat ucapan ini indah, yang dia tahu ucapan paling indah yang ada di kota Mekah pada waktu itu ya syair. Maka dia katakan betul kata Quraisy. Penyair. Subhanallah, Nabi sampai ke ayat yang mengatakan wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Enggak, dia bukan perkataan penyair dia. Bukan. Umar dengerin. Kalau gitu, kalau bukan syair berarti ucapan tukang tenung. Peramal-peramal ya. Cerita tentang masa depan. Kan memang cerita tentang neraka, tentang surga. Ketika itu terbetik di hati Umar, Nabi melanjutkan bacaan ayatnya. Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun
tanzilum mir rabbil alamin. Enggak. Bukan ucapan tukang tenung. Ini adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam. Mulai itu. Dikatakan ini awal gesekan yang terjadi antara Umar dengan Islam. Dia dengar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang menolak dakwah ini karena diprovokasi, di-framing bahwa dakwah ini tidak benar, bahwa Islam itu agama teroris, bahwa Islam itu agama menyimpang, sehingga orang itu nggak mau masuk Islam. Karena dia punya gambaran tentang Islam tidak sesuai dengan hakikatnya. Ini Umar sekarang dengar langsung. Dengar langsung. Maka kita perlu memperdengarkan secara langsung kepada orang-orang yang menolak dakwah ini. Baik, selesai. Apakah kemudian Umar langsung masuk Islam? Kita lanjutkan. Maka ketika itulah Islam memasuki relung hatiku. Inilah awal benih-benih Islam merasuk ke dalam relung hati Umar bin Al-Khattab. Tetapi kulit luar sentimental jahiliyah dan fanatisme terhadap tradisi serta kebanggaan agama nenek moyang justru mengalahkan indah. Yang dibisikkan oleh hatinya. Akhirnya, ia tetap giat dalam upayanya melawan Islam, tanpa menghiraukan perasaan yang bersemayam di balik kulit luar tersebut. Barakallahu fikum ya. Sebelum kita lanjutkan membaca cerita masuk Islamnya Umar, cerita yang masyhur ya. Cerita yang masyhur yang insya Allah kita semua pernah mendengarnya, walaupun kisah ini juga sama, dhaif gitu loh, lemah. Bahkan ada yang mengatakan mungkar. Ada yang sahih, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, bahwa suatu hari, tunggu bentar, kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Fadailus Sahabah dengan sanad yang sahih. Dari Ummu Abdillah Laila binti Abi Hathmah radhiyallahu anha. Ummu Abdillah ini istrinya Amir bin Rabi'ah, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Qalat, "Inna lanartahilu ila ardil Habasyah." Kita tahu masuk Islamnya Hamzah, masuk Islamnya Umar, itu setelah hijrahnya sahabat ke Habasyah. Ini kisah pada waktu para sahabat radhiyallahu anhum sedang mempersiapkan diri untuk hijrah. Jadi nggak lama. Tahun kelima, ini tahun ke-6 masuk Islamnya Umar, dikatakan tahun ke-6 di bulan Dzulhijjah ya, sebagaimana Islamnya Hamzah juga dikatakan tahun ke-6. Nah, disebutkan bahwa Laila berkata, "Inna lanartahilu ila ardil Habasyah wa qad dhahaba Amirun fi ba'di hajatina." Kita siap-siap untuk berangkat ke Habasyah. Amir ibn Rabi'ah, suaminya ini sedang pergi. Ada keperluan yang harus dia selesaikan. Tahu-tahu datang Umar.
berdiri di hadapanku, kata Laila. Dan Umar belum masuk Islam. Dan Ummu Abdillah, Laila berkata, wa kunna nalqa minhul bala adzan lana wa syiddatan alaina. Kami menghadapi Umar ini, kita disakitin, ditindas, pokoknya keras terhadap kami, Umar bin Khattab itu. Lalu tahu-tahu Umar berkata, innahul intilaq ya Umma Abdillah. Abdillah, engkau mau pergi, benar-benar mau bertolak dari kota Mekah ini. Kata Ummu Abdillah, Laila, na'am, iya. Wallahi la nakhrujanna fi ardillah. Demi Allah kami akan keluar ke bumi Allah Azza wa Jalla. Adaitumuna wa qahartumun. Kalian menyakiti kami, kalian menindas kami. Hatta yaj'alallahu lana makhrajan. Kami akan pergi sampai Allah memberikan solusi buat kami. Umar yang biasanya memaki, yang biasanya mencela, yang biasanya melakukan tindakan anarkis mungkin terhadap umat Islam, yang terhadap orang Quraisy yang masuk Islam, itu Umar enggak. Umar mengatakan, sahibakumullah, semoga Allah menemani kalian. Pergi Umar. Kata Laila, Ummu Abdillah ini, wa ra'aitu lahu riqatan lam akun araha. Aku melihat kelembutan di dia yang sebelumnya aku nggak pernah ngelihat. Terus pergi Umar. Waqad ahzanahu fima ara'a khurujuna. Dia telah prihatin dengan keluarnya umat Islam. Sedih Umar. Qalat faja'a Amir. Selang berapa waktu datang Amir suaminya. Lalu kata Laila, ya Aba Abdillah, law ra'aita Umar anifan wariqatahu wa huznahu alaina. Wahai Abu Abdillah, kalau engkau tadi melihat Umar, bagaimana dia sedih karena kita mau pergi, dia prihatin terhadap keluarnya kita, dan aku melihat kelembutan dia. Kata Amir, atami'ti fi islamihi, apakah engkau berharap dia masuk Islam? Qalat na'am. Katanya istrinya, iya, aku berharap dia masuk Islam. La yusimul ladzi ra'ait hatta yuslima himarul Khattab. Yang kau lihat itu nggak bakal masuk Islam sampai keledainya Khattab masuk Islam. Subhanallah jemaah. Amir mengatakan ini, kata istrinya, ya karena putus asa disebabkan kerasnya Umar terhadap umat Islam dan bagaimana dia melakukan penindasan. Taibah. Umar punya adik perempuan yang namanya Fatimah bintul Khattab. Dan punya sepupu. Sepupunya namanya Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Sepupunya Umar ini suaminya adiknya Umar. Dan Sa'id bin Zaid ini termasuk dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu sepupunya Umar. Dan masuk Islam lebih dulu ya daripada Umar. Dan bapaknya Sa'id ini, Zaid bin Amr bin Nufail ini termasuk dari orang-orang yang dikenal lurus, hunafa. Jadi sebelum diutusnya Rasul SAW, mereka sudah tidak menyembah berhala lagi. Mereka sudah menentang tradisi dan budaya jahiliyah. Maka ketika Nabi berdakwah alaihissalatu wassalam, putranya Zaid ini menerima. Karena dia tahu sama bapaknya bagaimana. Dan istrinya Fatimah juga masuk Islam. Setelah kejadiannya, sebagian ulama berusaha menyambungkan kejadian Umar bin Khattab melihat Laila binti Abi Hathma ya, bersama suaminya tadi yang pergi. Itu membuat Umar berpikir dalam urusan Laila bin Abi Hathma ini dan suaminya Amir.
dia merenungkan. Nih orang-orang Quraisy berpecah belah. Bahkan sebagian mereka harus hijrah ke Habasyah. Kok bisa ini terjadi, kata dia. Ya, disitulah Umar mulai memiliki ide. Dia berpikir penyebab permasalahan ini adalah Nabi Muhammad SAW. Berarti harus dicabut akar masalahnya. Sehingga Quraisy hidup rukun kembali. Akhirnya kita akan baca nih cerita bagaimana Umar Khattab kemudian keluar dari rumahnya dan hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi sekali lagi kisahnya ini dhaif. Namun dalam bab sirah para ulama ya masih memperbolehkan kita meriwayatkan hadis-hadis dhaif selama tidak berkaitan dengan hukum atau berkaitan dengan urusan akidah. Nah, silakan dibaca. Di antara bukti nyata kekerasan wataknya dan rasa permusuhan yang sudah di luar batas terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah saat suatu hari dia keluar sambil mengunas pedang hendak membunuh beliau. Ketika itu dia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah An-Naham Al-Adawi. Dalam riwayat yang lain disebutkan seorang dari suku Bani Zahra. Bukan Zahra ya, diganti bukan Zahra tapi Zuhra. Zuhra ini Zuhra ini adalah qabilahnya ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra. Nah, lanjutkan. Atau seseorang dari suku Bani Makhzum. Nah, Bani Makhzum ini qabilahnya Abu Jahal. Baik. Orang tersebut berkata, hendak kemana engkau wahai Umar? Dia menjawab, aku ingin membunuh Muhammad. Orang tersebut berkata lagi, kalau Muhammad engkau bunuh, bagaimana engkau akan merasa aman dari kejaran Bani Hashim dan Bani Zuhra? Umar menjawab, menurutku sekarang ini engkau sudah menjadi penganut Asobiyah, sebutan mereka terhadap agama baru Islam, dan keluar dari agamamu. Nah, jadi ada sebuah istilah yang dipakai oleh orang-orang Quraisy. Kalau ada orang masuk Islam, mereka mengatakan anta sabi' au sabaut. Artinya engkau keluar dari agama nenek moyangmu dan mengikuti agama baru, yaitu Islam. Meninggalkan agama nenek moyang. Jadi keluar dari agama, meninggalkan agama nenek moyang dan masuk Islam. Mereka mengistilahkan sabaut. Jadi mungkin terjemahannya engkau sudah menjadi penganut Sobi'ah, mungkin kurang tepat ya. Cukup dikatakan engkau masuk Islam dan keluar dari agamamu. Itu mungkin yang lebih tepat. Nah, lanjutkan. Orang itu berkata kepadanya, maukah aku tunjukkan kepadamu yang lebih mengagetkanmu lagi, wahai Umar? Sesungguhnya saudara perempuan dan iparmu juga telah menjadi penganut Asobiyah. Nah itu, dirubah ya. Jadi terjemahannya sesungguhnya saudara perempuan dan iparmu juga telah masuk Islam. Itu aja. Nah. Ya, lanjutkan. Dan meninggalkan agama mereka berdua yang sekarang ini. Mendengar hal itu, Umar dengan segera berangkat mencari keduanya, dan saat dia sampai di tengah-tengah mereka, di sana dia... Ada terjemahan yang perlu diperbaiki, meninggalkan agama, meninggalkan agamamu. Bukan agama mereka, meninggalkan agamamu.
yang kamu berada di atasnya. Atau yang kamu peluk. Nah, meninggalkan agamamu yang kamu peluk. Ya. Lanjutkan, mendengar hal itu. Mendengar hal itu, Umar dengan segera berangkat mencari keduanya, dan saat dia sampai di tengah-tengah mereka, di sana dia menjumpai Khabbab bin Al-Arad yang membawa sohifah, lembaran Al-Quran, bertuliskan Toha. Nah, bertuliskan surat Toha. Surat Toha. Dan membacakannya untuk keduanya, sebab dia secara rutin mendatangi keduanya dan membacakan Al-Quran terhadap keduanya. Tatkala Khabbab mendengar gerak-gerik Umar, dia menyelinap ke bagian belakang rumah, sedangkan saudara perempuan Umar menutupi sohifah tersebut. Ketika mendekati rumah, Umar telah mendengar bacaan Khabbab terhadap mereka berdua. Karenanya saat dia masuk langsung bertanya, "Apa gerangan suara bisik-bisik yang aku dengar dari kalian?" Keduanya menjawab, "Tidak, hanya sekedar perbincangan di antara kami." Dia berkata lagi, "Tampaknya kalian berdua sudah menjadi penganut Asobiyah." Nah, ini kalian berdua telah keluar dari agama kalian dan masuk Islam. Nah. Ya, lanjutkan. Telah keluar dari... Iya. Parnya berkata, "Wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran itu berada pada selain agamamu?" Mendengar itu, Umar langsung melompat ke arah iparnya tersebut, lalu menginjak-injakinya dengan keras. Lantas saudara perempuannya datang dan mengangkat suaminya menjauh darinya, namun dia justru ditampar oleh Umar, sehingga darah mengalir dari wajahnya. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan bahwa dia memukulnya, sehingga Muhammad terluka. Saudaranya berkata dalam keadaan marah, "Wahai Umar." Bukan saudaranya ya. Saudarinya. Perempuan, saudarinya berkata. Saudarinya berkata dalam keadaan marah, "Wahai Umar, jika kebenaran yang pada selain agamamu, maka bersaksilah bahwa ini diperbaiki. Jadi jika kebenaran ada pada selain agamamu, maka dihapus. Aku bersaksi. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Jadi adiknya Umar ini, saudarinya Umar mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Bukan dia memerintahkan Umar, tapi dia yang berkata. Ya, baca. "Wahai Umar, jika kebenaran ada pada selain agamamu." Wahai Umar, jika kebenaran ada pada selain agamamu, mungkin ada tambahan, kamu mau apa gitu. Kamu mau apa? Baik. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Lanjutkan. Jika Umar merasa putus asa dan menyaksikan kondisi saudarinya yang saudarinya ya. Dia menyesal dan merasa malu, lalu berkata, "Berikan kitab yang ada di tangan kalian ini kepadaku dan bacakan untukku."
Saudarinya itu berkata, sesungguhnya engkau itu najis, dan tidak ada yang boleh menyentuhnya melainkan orang-orang yang suci. Oleh karena itu, berdiri dan mandilah. Kemudian dia berdiri dan mandi, lalu mengambil kitab tersebut dan membaca. Iya, ini cerita bahwa Fatimah berkata engkau najis ya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dan memerintahkan kepadanya untuk mandi. Ini di beberapa riwayat nggak ada. Yang ada ya dia cuma minta untuk membaca. Dan ada riwayat mengatakan engkau benar, kalau engkau aku kasih engkau nggak akan merusaknya atau apa. Tapi ada riwayat seperti yang baru saja kita baca, bahwasanya saudarinya minta Umar untuk mandi. Baru setelah itu dikasih sahifah itu. Nah, lanjutkan. Kemudian dia berdiri dan mandi lalu mengambil kitab tersebut dan membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dia berseloroh. Sungguh, nama-nama yang baik dan suci. Kemudian dia melanjutkan dan membaca. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada ilah yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Toha ayat 14. Dia berseloroh lagi. Alangkah indah dan mulianya kalam ini. Kalau begitu, tolong bawa aku ke hadapan Muhammad. Barakallahu fikum ya. Ahibati fillah. Umar membaca dari awal surat Toha menurut riwayat yang kita baca ini. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Sampai ayat 14. Baru kemudian Umar merasa bahwa benar agama ini. Al-Quran turun bukan untuk menyusahkan. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Quran itu peringatan buat orang-orang yang takut. Maka ayat-ayat yang dulunya Umar hanya mendengar. Kisah yang Umar sembunyi di balik sitar Ka'bah, itu Umar mendengar. Kemudian di kisah ini Umar membaca. Yang kemudian bacaan itu lebih merasuk lagi di dalam diri. Dia membaca. Umar ini bisa baca, bisa tulis ya. Baik. Kemudian saat Khobab mendengar ucapan Umar, dia segera keluar dari persembunyiannya sembari berkata, wahai Umar, bergembiralah, karena sesungguhnya aku berharap engkaulah yang dimaksud dalam doa Rasulullah SAW pada malam Kamis. Ya Allah, kokohkanlah Islam ini dengan salah seorang dari dua orang yang paling engkau cintai, Umar bin Al-Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Sementara Rasulullah saat ini ada di rumah yang terletak di kaki Bukit Safa. Barakallahu fikum. Jadi Nabi SAW sudah berada di rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam. Al-Arqam ibn Abil Arqam. Jadi ketika Umar dari omongannya menunjukkan dia menerima agama ini. Dia memuji Al-Quranul Azim. Kemudian diminta ditunjukkan untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Khabbab bin Arad. Yang awalnya sembunyi, dia langsung menampakkan dirinya. Bahkan memberikan kabar gembira kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, akhirnya Umar berangkat. Siap? Dilanjutkan?
Umar mengambil pedangnya sembari menghunusnya, lalu berangkat hingga tiba di rumah tempat beliau berada tersebut. Dia mengetuk. Lalu seorang penjaga pintu mengintip dari celah-celah pintu tersebut dan melihatnya menghunus pedang. Penjaga tersebut kemudian melaporkan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat yang bersiaga penuh mengantisipasinya. Gelagat mereka tersebut mengundang tanda tanya Hamzah. Ada apa gerangan dengan kalian? Mereka menjawab, Umar. Dia berkata, wahai Umar, bukakan pintu untuknya. Jika dia datang dengan niat baik, kita akan membantunya. Namun jika dia datang dengan niat jahat, kita akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih di dalam rumah dan diberitahu tentang Umar. Maka beliau pun keluar menyongsongnya dan menjumpainya di bilik. Beliau memegang baju dan gagang pedangnya, lalu menarik dengan keras seraya bersabda, Tidakkah engkau akan berhenti dari tindakanmu, wahai Umar, hingga Allah akan menghinakanmu dan menimpakan bencana sebagaimana yang terjadi terhadap Al-Walid bin Al-Mughirah. Ya Allah, inilah Umar bin Al-Khattab. Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan Umar bin Al-Khattab. Umar berkata, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan engkau adalah Rasulullah. Dan dia pun masuk Islam yang disambut dengan petikan takbir oleh penghuni rumah, sehingga terdengar oleh orang yang berada di dalam masjid. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Ini potongan kisah Umar bin Khattab ketika masuk ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Bagaimana para sahabat takut. Karena memang mereka belum tahu kalau Umar datang untuk masuk Islam. Yang mereka tahu Umar dengan kesyirikannya, dengan kekerasannya, menyiksa dan menindas kaum muslimin. Tapi ternyata dia datang untuk masuk Islam. Ada beberapa yang perlu diperbaiki di sini. Di terjemahannya mungkin ditampilkan. Di ucapan dia berkata, wahai Umar. Dia di atas. Nah, atasnya lagi. Ya. Dia berkata, wahai Umar. Ini dihapus. Nggak nyambung ini. Dia berkata, yakni Hamzah berkata, bukakan pintu untuknya. Baik. Kemudian saat itu Rasulullah SAW masih di dalam rumah dan diberitahu tentang Umar. Di bahasa Arabnya disebutkan wa Rasulullah SAW dakhil yuha ilaih. Nabi SAW sedang mendapatkan wahyu. Kalau dikatakan yuha ilaih ini, beliau sedang mendapatkan wahyu. Fakharaja ila Umar. Nah. Kemudian beliau pun keluar menyongsongnya dan menyumpainya di bilik. Nabi SAW ya adalah sahabat yang sangat beliau adalah manusia yang sangat pemberani. Di antara semua sahabat Nabi. Para sahabat Nabi itu. Ketika dalam kondisi genting, mereka itu di balik Nabi SAW. Orang yang paling pemberani itu nggak ada yang di depannya Nabi. Semua di kanan kiri Nabi SAW. Maka kalau kisah ini benar, Nabi SAW sendiri yang kemudian memegang lehernya Umar dengan pedangnya itu. Lalu beliau mengatakan, Ama anta muntahiyan ya Umar, apa engkau nggak mau berhenti sudah gitu. Berarti Nabi SAW nggak tahu kalau Umar datang udah niat masuk Islam. Tapi dengan itu
Umar semakin tahu dengan doa Nabi SAW. Dan akhirnya Umar berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Seorang Muslim, ketika dia masuk Islam, dia harus mengikrarkan dengan lisannya. Karena iman itu adalah dengan lisan, dengan hati, dan dengan raga. Kalau ada orang masuk Islam tapi nggak ngomong-ngomong, kita nggak tahu kalau dia Muslim. Boleh jadi dia menyembunyikan keislamannya. Sehingga ketika dia meninggal dunia, dia nggak akan dikuburkan, nggak akan disolatin. Karena orang taunya, loh ini orang kafir. Maka seorang yang masuk Islam, dia harus mengumumkan keislaman. Sehingga ya ada kondisi dia menyembunyikan keislamannya, tapi orang lain tahu kalau dia adalah Muslim. Dia menyembunyikan karena khawatir akan mendapatkan gangguan dari orang-orang musyrikin. Tapi kepada kawan-kawannya, ya dia tunjukkan bahwa dia adalah seorang Muslim. Dan disebutkan di riwayat ini kalau para sahabat bertakbir sehingga takbirnya terdengar sampai Masjid Al-Haram, ya, karena memang tempatnya dari Sofa ke Masjidil Haram tidak terlalu jauh. Siap dilanjutkan? Umar radhiyallahu anhu merupakan sosok yang memiliki rasa harga diri yang tinggi dan keinginan yang tidak boleh dihalang-halangi. Oleh karena itulah, keislamannya menimbulkan guncangan luar biasa di kalangan kaum musyrikin dan membuat mereka semakin terhina dan patah arang sementara bagi kaum muslimin. Hal itu menambah wibawa, kemuliaan, dan kegembiraan. Barakallahu fikum, ya. Ya tentu jamaah. Kebanyakan yang masuk Islam itu orang-orang lemah. Adalah beberapa orang kaya, tapi juga mungkin bukan seorang yang memiliki jabatan atau punya pamor yang cukup dipertimbangkan oleh orang-orang musyrikin. Tapi ketika Umar masuk Islam, yang awalnya menyiksa, menyakiti umat Islam, dan juga dikenal keberaniannya, pendiriannya yang teguh, wataknya yang keras, maka hal itu menjadi apa ya buat umat Islam, dikatakan ya menambah semangat umat Islam, wibawa. Adapun buat orang-orang kafir, ya mereka semakin khawatir dengan kondisi kota Mekah dengan masuk Islamnya Umar. Hampir 100 sahabat sudah meninggalkan kota Mekah. Di kota Mekah masih ada tersisa beberapa sahabat, ada yang mengatakan jumlah mereka 40 orang, ya. Karena yang 100 sudah meninggalkan kota Mekah. Tapi yang jelas ini memberikan bahan bakar umat Islam agar mereka lebih tegar lagi dalam menghadapi Umar bin Khattab, dalam menghadapi orang-orang musyrikin dengan adanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, lanjutkan. Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya dari Umar, dia berkata, tatkala aku sudah masuk Islam, aku mengingat-ingat siapa penduduk Mekah yang paling keras terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku berkata, pasti Abu Jahal orangnya. Lalu aku mendatangi dia dan aku ketuk pintu rumahnya. Dia pun keluar menyambutku sembari berkata, selamat datang. Ada apa denganmu? Aku datang untuk memberitahumu bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, Muhammad, serta membenarkan apa yang telah dibawanya. Lalu dia mengebrak pintu di hadapan wajahku sembari berkata, mudah-mudahan Allah menjelekkanmu dan apa yang engkau bawa. Barakallahu fiik, ya. Ini cerita lain, ya. Bagaimana Umar bin Khattab setelah masuk Islam, dia tidak menyembunyikan keislamannya, tapi dia menunjukkan keislamannya. Karena Umar merasa dia punya kabilah yang akan membela dia.
Dan Umar juga bukan seorang yang lemah. Tadi sudah kita ketahui dengan karakter dan tabiat Umar bin Khattab ya. Abu Jahal menjadi orang pertama dari kaum musyrikin. Abu Jahal menjadi orang pertama dari kaum musyrikin yang tahu bahwasanya Umar masuk Islam. Dengan harapan ya Abu Jahal akan menyebarkan ke orang-orang lainnya. Jadi Umar nggak perlu repot-repot gitu ya. Nah, lanjutkan. Dalam versi Ibnu Jauzi disebutkan bahwa Umar radhiyallahu anhu berkata, dulu jika seseorang masuk Islam maka orang-orang menggelagitinya, lantas memukulinya, dan dia juga memukuli mereka. Namun ketika aku telah masuk Islam, aku mendatangi pamanku, Al-As bin Hashim, dan memberitahukan kepadanya hal itu. Dia malah masuk rumah. Lalu aku pergi ke salah seorang pembesar Quraisy, sepertinya Abu Jahal, dan memberitahukan kepadanya tentang keislamanku. Tetapi dia juga malah masuk rumah. Barakallahu fikum. Jadi dulu Umar menceritakan kalau ada orang masuk Islam, ketahuan maka akan dipersekusi, dipukulin, ya saling mukul lah, berantem sama mereka. Umar bin Khattab ketika datang menjumpai pamannya, paman dari jalur ibunya ya, khal bahasanya, pamannya juga nggak mukulin dia. Ketemu sama Abu Jahal, sama juga Abu Jahal semua nutup pintu masuk rumah. Karena mereka tahu siapa yang mereka hadapi.